Halo semuanya, perkenalkan saya Iwan Bagus Satria Putra Pratama dengan akhiran NIM 56. Di sini saya akan menjelaskan materi terkait IT forensik yang berjudul Network Forensik. Jadi, apa sih itu Network Forensik? Network Forensik ini adalah cabang dari digital forensik yang berkaitan dengan pemantauan dan analisis lalu lintas jaringan komputer untuk tujuan pengumpulan informasi, bukti hukum, atau deteksi gangguan. Network forensik ini juga memiliki karakteristik di mana dia berbeda dengan disk forensik atau data diam. Ini berfokus pada data yang sedang berpindah. Lalu memiliki karakteristik data jaringan seringkali bersifat sementara dan mudah hilang jika tidak segera ditangkap. Dan memiliki tujuan untuk mengetahui siapa atau sumbernya, apa payloadnya, dan kapan dan bagaimana sebuah serangan itu terjadi. Lalu terkait informasi forensik dari jaringan. Jadi untuk melakukan investigasi, investigator harus tahu di mana bukti itu berada. Jadi informasi utama yang dicari meliputi seperti full package capture atau PCAP. Jadi PCAP ini merupakan rekaman lengkap setiap bit yang lewat. Ini adalah bukti paling kuat karena berisi seluruh isi komunikasi. Lalu ada NetFlow atau IPFix. Jadi NetFlow atau IPFix ini adalah catatan ringkas tentang siapa yang bicara dengan siapa. Berguna untuk melihat pola serangan DDoS atau eksfilterisasi data tanpa menyimpan beban data yang besar. Lalu juga bisa dilihat melalui log file. Jadi log file merupakan catatan dari perangkat jaringan seperti firewall, proxy, dan server seperti HTTP log dan DNS log. Lalu, apa sih hubungan dari network forensik ini dengan IDS? Jika jaringan, jika kita analogikan, hubungan itu seperti jika jaringan adalah sebuah gedung, PCAP adalah rekaman CCTV 24 jam, sedangkan IDS adalah sensor gerak dan alarm yang memberitahu kapan dan di mana pencuri masuk. Jadi, jika kita jelaskan, IDS ini sebagai alarm atau seperti snort atau surikata. Jadi memberikan peringatan dini ketika ada pola lalu lintas yang mencurigakan, seperti signature malware. Lalu dalam forensik, log dari IDS digunakan untuk menentukan titik awal investigasi. Tanpa IDS, investigator harus mencari jarum dalam tumpukan jerami dari ribuan gigabyte data di piket. Lalu setelah serangan terjadi, aturan IDS dapat dijalankan ulang pada rekaman lalu lintas lama untuk melihat apakah serangan serupa pernah terjadi sebelumnya tanpa terdeteksi. Lalu ada metodologi dari investigasi. Di sini adalah salah satu metodologinya bernama model Oscari, di mana yang pertama melakukan proses yang bernama obtain, menangkap lalu lintas menggunakan tapping seperti span atau mirror port. Lalu strategize atau menentukan fokus analisis, misal fokus pada protokol HTTP saja, dan lalu collect. Collect ini mengumpulkan bukti dari berbagai sumber seperti IDS, firewall, dan router. Lalu menganalisa pola serangan anomali. Lalu yang kelima ada report. Report ini menyusun laporan teknis terkait kronologi yang terjadi sebelumnya. Dan yang terakhir adalah investigate atau menarik kesimpulan akhir. Lalu ada juga beberapa tools dari network forensik. Ya, pertama dari kategori packet sniffing bisa menggunakan Wireshark dan TCP-DUMP. Wireshark ini memiliki fungsi analisis paket secara mendalam dengan tampilan GUI. Lalu TCP-DUMP untuk capturing paket berbasis command line atau CLI. Lalu ada kategori network analysis. Jadi toolnya yang populer ada network miner dan Zeek yang dibuat oleh Brew. Jadi network miner digunakan untuk ekstraksi file, sertifikat, gambar secara otomatis dari PCAP. Zik digunakan untuk mengubah lalu lintas mentah menjadi log yang terstruktur dan mudah dibaca. Lalu ada kategori intrusion detection. Jadi tools yang populer itu ada Snort atau Suricata. Jadi fungsi utamanya mendeteksi ancaman berdasarkan signature secara real time. Lalu ada log management. Atau populernya ada Splunk atau ELK Stack. Jadi fungsi utamanya untuk mengumpulkan dan memvisualisasikan log dari ribuan perangkat. Jadi dalam network forensik ini juga terdapat tantangan, di mana yang pertama itu investigator tidak bisa melihat isi pesan jika data transkripsi
atau membutuhkan teknik seperti SSL decryption. Lalu yang kedua ada lalu lintas jaringan sangat besar, bisa mencapai terabyte per jam, membutuhkan penyimpanan yang sangat masif untuk menganalisanya. Dan yang terakhir, penyerang mungkin menggunakan teknik IP spoofing atau fragmentasi paket untuk mengelabui alat sensor. Jadi masuk kesimpulan, network forensik bukan hanya tentang menangkap paket, tapi tentang menghubungkan titik-titik atau connecting the dots antara peringatan dari IDS, catatan log, dan analisis payload untuk membangun narasi serangan yang utuh. Oke, jadi itu aja presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan pengucapan, saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih.